selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk memperdalam kembali iman kita. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Bertobat berarti kita menyesali kembali semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita kembali kepada Allah dengan iman yang penuh. Nah, anak-anak, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, terlebih dahulu Ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi lalu kemudian kita berdoa. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Anak-anak, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak, marilah kita tetap membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan di atas, yang perlu kita ketahui di sini adalah para anggota gereja Laodikia kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus. Mereka suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Tuhan Yesus menegur mereka supaya mereka bertobat dan kembali bersemangat untuk hidup sebagai anggota gereja.
Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka dan mengetuk pintu. Jika mereka mendengar suara Tuhan dan membuka pintu, Tuhan akan masuk ke rumah mereka dan makan bersama mereka. Baik, anak-anak, setelah kita mendengar isi kitab suci tersebut, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita merasakan perkembangan iman kita di masa pandemi ini? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah lebih dari 2 tahun umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja dibatasi jumlahnya. Oleh karena itu, keadaan kita yang sedang dilanda pandemi. Situasi ini dapat membuat kita tidak bersemangat untuk mengikuti Ekaristi dan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Banyak di antara kita mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Semoga pembatasan ini jangan sampai menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengikuti perayaan Ekaristi di rumah dengan tekun dan hikmat. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut setia Tuhan Yesus. Anak-anak, marilah kita hening sejenak. Selama masa pandemi ini, apa yang anak-anak lakukan agar tetap dapat mengikuti perayaan Ekaristi? Apa yang anak-anak lakukan agar tetap dapat mendengarkan sabda Tuhan? Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diberi kesehatan di saat pandemi masih melanda negara kami. Bantulah agar kami selalu menerapkan hidup sehat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, agar mereka kembali berkumpul bersama keluarga mereka dengan gembira. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar di masa pandemi ini kami tetap bersemangat mengikuti Ekaristi dan membaca kitab suci dari rumah kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami tetap bersemangat menjadi anggota Gereja Katolik dan menjadi pengikut-Mu. Tolonglah kami agar situasi sulit yang kami hadapi ini tidak melemahkan iman kami kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa kami, dan kita satukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, pendalaman iman kita telah selesai. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa memimpin kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami,
supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali antar kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.